Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga, dan kami boleh menyembah sujud kepada Engkau lewat ibadah pada pagi hari atau ibadah mesbah pribadi, mesbah keluarga ini. Dan kami percaya segala pujian penyembahan kami peruntukkan bagi Engkau, bersatu dupa yang harum pada Engkau. Dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, mengurapi hati kami, dan sehingga kami firman-Mu menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat pertama sampai ayat 12. Markus pasal 12 ayat pertama sampai ayat 12. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dan perumpamaan. Adalah seorang pembuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mereka menajahkan. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hamba. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Dan ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang mereka bunuh. Dan mereka lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Seorang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tapi penggarap-penggarap itu berkata seorang penyala, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkan ke luar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka lah yang maksudkan dengan perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Suatu mutiara indahnya dapat kita petik. Ini menceritakan bagaimana penggarap kebun anggur. Musim penggarap itu berterima kasih. Berterima kasih. Jelas yang punya kebun anggur adalah yang memiliki kebun. Menggarap hanya tinggal memakainya, hanya tinggal menggarap tanahnya. Yang jelas yang punya adalah tuannya, katakanlah yang punya pemiliknya. Dan pasti dan menggarap pasti ada sesuatu yang menjadi bagian yang pemilik. Tapi yang sama ternyata dia tidak peduli sama mereka. Ketika diutus orang, ternyata yang terjadi dilakukan yang tidak baik. Dia hanya minta sebagian, tapi balasannya mereka melukai dan dipermalukan dan sangat menarik juga. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat ini. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dan dari mereka.
Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian dia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu yang menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi orang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Ya, gila. Kehidupan manusia itu berterima kasih. Berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kalau bangun pagi kita masih bernapas, ini satu anugerah Tuhan. Apalagi kali diberikan rezeki, diberkati, pelihara dan segala. Apa yang terdapat semua dari Tuhan. Apa yang kita miliki dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan mintanya sebagian, reaksi mereka bahkan Tuhan menolak, yang sangat malu. Dia datang, ternyata pulang dengan tangan hampa, tidak memberi sesuatu. Mesti dia berterima kasih. Kalau kita memberi buat pekerjaan Tuhan, sebagai memberi, maka Alkitab tertulis Ulangan 16 ayat 16, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Oke, datang ke mesbah Tuhan atau ke ibadah, kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan berkat-berkat. Jangan dengan tangan hampa atau marah-marah. Sesuatu tidak baik. Hari kita ada ke mesbah, kita mempersembahkan hidup yang baik, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Ya, hidup yang benar, bukan hidup yang kotor atau najis. Baik yang berkenan, sehingga Tuhan senang. Kita ibadah kepada Tuhan, kita juga memberikan satu korban untuk Tuhan sesuai dengan tingkatan berkat. Domba, lembu, untuk ukur tergantung berkatnya, tapi sesuai. Maka firman Allah, jangan datang kepada Tuhan kamu. Kenapa? Dia pulang dengan tangan kamu, hanya minta sebagian. Makanya sang Tuhan dipukul. Artinya apa? Disalibkan. Yesus datang memiliki, tapi dia tidak mau menerima. Dan akhirnya Yesus jatuh. Ia kasih manusia berdosa. Sebagai berikan kasih. Kalau manusia berjangan satu manusia biasa, yang akan menolak dan menyalibkan. Tapi bagi kita setiap hari malam ini, kita mengucap syukur kepada Bapa di surga buat panjang umur, pemeliharaan yang Tuhan berikan, rezeki yang Tuhan berikan dan beri kita. Amin. Rezeki yang Tuhan berikan dan beri kita. Kita mengucap syukur. Kita dengan rezeki yang Tuhan berikan, kita pakai juga, kita salurkan buat pekerjaan Tuhan yang suci dan mulia. Saudara mau berbuat? Amin. Mari kita akan berbalah. Pejamkan mata saja. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan buat kami. Biar kami orang yang tahu berterima kasih kepada Engkau. Menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kembali kami sepagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.